Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Muhammad Ibnu Adi, program studi Informatika angkatan 18 dari Universitas Sulawesi Barat. Kali ini saya akan mencoba mereview jurnal dan mencoba mempresentasikannya. Di sini saya akan mengambil tema implementasi dan pengujian web and commerce untuk produk unggulan desa. Pendahuluan. Kreativitas warga Grogol, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga dalam membentuk sentral usaha mikro seperti kerajinan dari bambu, bulu mata palsu, knalpot motor, bahkan mobil, telah melahirkan produk-produk unggulan dengan kualitas terbaik. Kemudian produk unggulan ini akan dipasarkan melalui cara yang lebih sederhana. Contohnya web and commerce. Nah, web and commerce ini dibuat menggunakan metode rapid application development. Tahapan yang diperlukan adalah recruitment planning, di mana tahapan ini meliputi dilakukannya analisis kebutuhan sistem, yaitu kebutuhan operasional, kebutuhan fungsional, kebutuhan informasi, dan kebutuhan antarmuka. Secara umum, hasil analisis kebutuhan sistem tersebut dibagi 6 prosedur lagi yang berkaitan dengan penjualan, yaitu pemesanan barang, pengadaan barang, penyimpanan dan pengiriman barang, serta pembayaran, penagihan, dan pembayaran ke pemasok. Dalam bisnis analisis sistem ini juga terdapat kelemahan pada sistem yang sedang berjalan, yaitu penjualan dikendalikan oleh pemasok kerajinan pabrik tanpa mendukung dokumen yang cukup. Nah, selanjutnya tahap sistem desing ini meliputi pembuatan software dan registrasi. Nah, selanjutnya tahap implementasi merupakan tahapan akhir dalam metode RAT. Setelah tahapan recruitment planning dan tahapan sistem desing, implementasi web and commerce dilakukan dengan 2 pekerjaan, yaitu pengujian dan penerapan. Pengujian sistem sendiri dilakukan dengan menggunakan metode black box testing, sedangkan implementasi dilakukan dengan penerapan web di internet, juga melakukan pelatihan user sistem, baik itu admin maupun pelanggan. Next, tinjauan pustaka. Biasanya dalam sebuah sistem memberikan suatu yang dapat memenuhi harapan dari user, merupakan tujuan utama dari semua metode pengembangan. Namun seringkali user tidak dilibatkan secara langsung dalam melakukan pengembangan tersebut. Hal ini menyebabkan sistem informasi tersebut dapat diterima, namun user enggan menggunakan, bahkan menolaknya. Lain halnya dengan metode yang diterapkan oleh RAT. Pada saat RAT diimplementasikan, maka user dapat menjadikan bagian dari seluruh proses pengembangan sistem dengan bertindak sebagai pengambil keputusan pada setiap tahap pengembangan. RAT juga menghasilkan suatu sistem di mana dengan cepat, karena sistem yang dikembangkan dapat memenuhi keinginan dari para pemakai, sehingga dapat mengurangi waktu untuk pengembangan ulang setelah tahap implementasinya. Kira-kira pembuatan metode RAT ini mencakup waktu yang cukup minim kisaran 60 hari. Oke, next. Nah, dapat dilihat
di layar itu adalah contoh karakteristik alasan mengapa user memilih metode pengembangan sistem RAT. Penggunaan sistem cenderung memiliki permintaan sistem yang tidak terencana, sedangkan pemilik sistem memiliki inisiatif sistem yang terencana. Selain itu, pertimbangan dalam menentukan metode pengembangan sistem ini adalah gudang pengetahuan sistem dan dokumentasi, struktur basis data dan data bisnis aktual, serta program aplikasinya. Dalam pengembangan web e-commerce ini, produk unggulan Desa Grecol, metode RAT dipilih mengingat urgensi dalam web e-commerce terhadap kemudahan pemesanan dan kemudahan transaksi pada produk unggulan desa. Nah, oleh karena itu, pengembangan web e-commerce ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Content Management System atau CMS. CMS sendiri adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan memfasilitasi proses pembuatan, pembaharuan, dan publikasi konten secara bersamaan. Oke, next. Nah, dalam tahapan implementasi mencakup pengujian dan implementasi. Tahapan pengujian merupakan tahapan tambahan yang dilakukan untuk memastikan sistem telah bekerja dengan baik. Pengujian ini menggunakan black box testing atau bisa disebut dengan behavioral testing. Nah, kira-kira ada yang bertanya, kenapa menggunakan black box dalam pengujiannya? Nah, kenapa? Karena black box testing cenderung diterapkan pada tahapan selanjutnya dari pengujian. Beda halnya dengan white box yang diterapkan pada tahapan awal. Nah, black box testing juga sengaja mengabaikan struktur kontrol. Perhatian difokuskan pada domain informasi, dan black box testing juga mencoba untuk menemukan kesalahan dalam kategori kesalahan fungsi tidak benar atau hilang, kesalahan interface antarmuka, kesalahan struktur data atau database, kesalahan kinerja atau perilaku, kesalahan inisialisasi, dan terminasi. Nah, itu mengapa black box digunakan. Oke, next. Hasil dan pembahasan. Pengujian metode black box merupakan pengujian terhadap fungsionalitas input ataupun output dari suatu perangkat lunak. Pengujian mendefinisikan sekumpulan kondisi input, kemudian melakukan sejumlah pengujian terhadap program sehingga menghasilkan suatu output yang nilainya dapat dievaluasi. Modul testing ini juga dilakukan dengan pengujian modul, di mana pengujian modul meliputi pemesanan barang, pengadaan barang, penyimpanan dan pengiriman, juga pembayaran, penagihan, dan pembayaran ke pemasok. Oke, next. Nah, dapat dilihat ini adalah contoh kesalahan yang terdeteksi dalam penggunaan pengujian metode black box. Ini adalah contoh dari pembuatan akun oleh admin dalam e-commerce. Selanjutnya, ini adalah contoh pengujian login admin. Terdapat username, password, dan black box dapat
mendeteksi kesalahan-kesalahan dan langsung menyertakan notifikasi kesalahan saat login admin. Di sini terdapat tampilan login, dashboard, dan menu administrator. Selanjutnya tampilan pengujian login pelanggan. Nah, terdapat halaman login untuk pelanggan dan tampilan dashboard untuk pelanggan. Dapat dilihat juga notifikasi kesalahan yang terdeteksi oleh metode black box. Nah, di situ adalah notifikasi kesalahan untuk email atau password. Oke, next, tahapan implementasi. Implementasi dilakukan dengan cara mengunggah web ke internet dengan alamat tersebut. Setelah mengunggah, kemudian dilakukan pembuatan manual book yang akan dibagikan kepada user dan admin. Setelah serah terima web telah dilakukan pada tanggal 13 November 2014 kepada Kepala Desa dan Ketua KIM Pallawa. Pemberitaan mengenai serah terima ini telah dilansir oleh sejumlah media online seperti Tribun News, Satelit Pos, Warta Andalas, dan Ciputaran News. Sosialisasi dan pelatihan user telah dilakukan di desa. Oke, next, kesimpulan. Saya dapat menyimpulkan di sini bahwa pengujian sistem informasi yang dikembangkan menggunakan metode black box testing menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan informasi notifikasi kesalahan pada form akunku, alur pemesanan, penagihan, pembayaran, dan pengiriman dapat menampilkan pesanan secara lengkap dan benar, serta dapat menampilkan dashboard admin dan pelanggan dengan pengujian data normal dan tidak normal. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya review ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.